Itu namanya pengecut dosa besar. Kalau kemudian setelah tahu dan menyadari kekeliruannya, dia tobat kepada Allah, tobat nasuha. Insya Allah, kalau Allah memang menerima tobatnya, ya dosa lari dari medan tempur ya akan diampuni oleh Allah dengan catatan tobat nasuha. Nah nanti jika ada panggilan untuk membela agama Allah dalam peperangan misalkan, jangan lari lagi, kecuali untuk mengatur siasat. Al-firar minaz zahaf, itu lari dari medan tempur. Perang membela agama Allah, kok lari karena takut mati, itu pengecut dosa besar. Baik, mohon ampun kepada Allah. Kalau memang ada yang lari dari medan tempur, namun alhamdulillah negeri kita oleh Allah sampai detik ini dianugerahi oleh Allah negeri yang aman, tentram, tenang, tidak ada peperangan, kita bisa hidup berdampingan antara orang Islam dengan yang bukan Islam, tidak saling mengganggu, tidak saling memaksakan kehendak, saling menghormati, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau yang ditanyakan lari dari medan peperangan, itu lari sebagai pengecut karena takut mati. Itu dosa besar. Terus, jika sudah mohon ampun tobat nasuha, apakah saya termasuk dalam ayat atau dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8? Coba dibaca ayatnya. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ibu memang betul-betul taubatan nasuha, tata cara taubat nasuha yang Allah tunjukkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56, ibu tempuh dengan penuh keikhlasan hanya mengharap ridha Allah. Ibu lalui dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan istiqomah dalam kebenaran. Insya Allah kita akan dapati Allah itu maha penerima taubat. Kalau memang taubat sudah diterima oleh Allah, maka
siapapun yang tobat nasuha kepada Allah, tobatnya pasti diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima oleh Allah, maka balasan yang akan Allah berikan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kemudian Allah akan masukkan ke dalam surganya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kapan itu? Pada hari Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya dari Allah akan terus dianugerahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Salah satu tanda keimanan seseorang, dia sadar telah mengerjakan dosa, maka dia berhenti total dari perbuatan dosa itu, mohon ampun kepada Allah, mengikuti perbuatan dosanya yang telah pernah dilakukan dengan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin. Itulah taubat nasuha. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan Ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dengan catatan kita tobat nasuha kepada Allah. Baik, terus kemudian pertanyaan berikutnya tadi, anak tiri atau anak perempuan gawan suami tadi, suaminya meninggal, masa iddah istri yang ditinggal oleh oleh suami meninggal dunia, itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Itu untuk mengetahui apakah ada janin dalam rahim istri. Lah tadi jarak dari meninggalnya suami sampai anak ini mau menikah tadi 1 tahun. Lah keadaannya hamil, sudah jelas itu kehamilannya bukan sebab suami sahnya tadi. Tentu ada laki-laki yang polah tanpa nikah, kemudian hamillah dia. Lah ini mau nikah, kalau ibu tadi diundang ke pernikahan, datang atau tidak? Jangan datang. Kalau kita diundang ke pernikahan orang yang hamil di luar nikah, maka jangan datang, sebagai wujud bahwa kita benci dengan perbuatan zinanya. Tidak usah datang. Sekarang wis ora isin berhubungan suami istri di luar nikah, hamil meteng ya wis nikah. Ora isin, malah ngundang-ngundang rame-rame. Wis meteng 3 sasi kok. Sehamil 4 bulan. Bahkan tidak malu-malu lagi, banyak perempuan yang ngumbar di media sosialnya, dia hamil tapi tanpa nikah. Itu seolah-olah di dunia yang serba modern, serba edan sekarang ini, perempuan hamil di luar nikah kayaknya sudah biasa, oke kancane gitu loh. Nah, mari kita jaga anak-anak perempuan kita. Bukan hanya anak-anak perempuannya saja, anak-anak laki-laki kita jaga. Perempuannya dijaga, laki-lakinya ora dijaga, terus podo polai. Ya, ibu ndak usah datang ya ke pernikahan yang pengantinnya sudah hamil terlebih dahulu sebelum ijab kabul, maka tidak usah datang.
Lah nanti kalau anaknya lahir bagaimana? Apakah boleh datang? Anak itu tidak salah. Polai wong tuane itu bukan salah anak yang dikandung. Dan mau datang memberi keperluan untuk anak boleh-boleh saja. Datang bawa popok, bawa apa itu namanya? Apa tunggale popok itu loh? Oh, itu kan merek. Apa itu? Lah yang disebut tadi kan merek itu. Ya, pokoknya itulah. Popok modern kuwi lho. Apa? Yang jenengan sebut itu kan merek. Padahal mereknya tidak hanya itu. Apapun mereknya sebutannya ya kuwi. Boleh jenengan bawa bedak. Itu boleh. Minyak telon itu boleh. Untuk kebutuhan bayinya. Perlak. Terus apa lagi tadi? Ada selawatan, Iya. ditarik uang, bilang insya Allah tapi tidak membayar, apakah berdosa? Besok lagi tidak perlu, insya Allah. Kalau memang belum tahu dalilnya tentang sholawatan, maka untuk diajak iuran untuk kegiatan sholawatan pun, ya kita dengan santun kita tolak pangapunten. Saya belum tahu dalil tentang sholawatan yang sebagaimana saya lihat itu. Maka karena belum tahu dalilnya, pangapunten tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak menyalah-nyalahkan, saya juga tidak bisa untuk ikut iuran. Sampaikan itu dengan cetok gitu loh. Dengan cetok. Jangan sembunyi di balik kata insya Allah. Sakjane hatinya masih ragu dengan itu karena belum pernah tahu dalilnya. Kine urung piye? Akhirnya insya Allah ning ora dikei. Besok lagi harus jelas. Mohon maaf pangapunten karena saya belum tahu dalil tentang sholawatan, maka saya juga tidak bisa untuk ikut iuran di kegiatan itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, insya Allah akan ikut iuran juga untuk kebersihan kampung, untuk kebersihan selokan, untuk kemaslahatan bersama, kan begitu. Karena dalam hal-hal wilayah ibadah kita harus berdasar dalil. Kalau belum tahu dalilnya jangan mengamalkan dan jangan membantu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tetapi juga jangan nyalah-nyalah ke. Bisa jadi karena kebodohan kita yang belum tahu dalil tentang itu. Maka tetap saling menghormati. Lah mungkin nek ngoten kula dimusuhi, ndak apa-apa. Yang penting Allah tidak memusuhi. Nek mung dirasani tangga, mana yang tidak dirasani tangga? Orang mengamalkan Islam, berusaha berlandaskan dalil Quran dan Sunnah, belum tahu dalilnya, tidak mau mengamalkan, itu wajar kalau kemudian dikatakan sok suci, sok ini, sok itu.
Tidak apa-apa, wong manusia sing mengatakan, tidak masalah. Fokus kita kepada keridhaan Allah. Tetapi tidak menyalahkan, karena kebodohan kita belum tahu dalilnya. Nah, sampaikan sing cetha. Ya harus berani menyampaikan itu. Kalau tidak berani, nanti jenengan akan tersiksa. Masyarakat tidak tahu posisi jenengan ada di mana. Oh, kalau cetha masyarakat akan tahu ibu ini kalau masalah-masalah ibadah, kalau belum tahu dalilnya ibu ini tidak mau. Bukan berarti tidak mau terus nyalahke, terus menolak, bukan. Karena bentuk kebodohannya belum tahu dalilnya sehingga tidak mengamalkan atau belum mengamalkan itu. Perkara yang lain mengamalkan, monggo silahkan. Kalau sudah begini, lana a'maluna walakum a'malukum, saling menghormati. Terus senam. Masjid itu digunakan untuk kegiatan macam-macam termasuk senam. Selama kegiatannya itu tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan syariah, kalau itu dilakukan di halamannya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam masjid lah, itu yang tidak boleh. Ngosok senam di dalam masjid. Nabi kita berpesan, wa iyyakum wahai syatil aswaq, jauhkan diri kalian dari hiruk pikuk ketika di dalam masjid. Di masjid itu harus tenang. Harus tenang. Jangan terus senam di dalam masjid. Nah, itu berarti berhiruk pikuk di situ. Kalau di luar di halaman, selama itu tidak bertentangan dengan syariah, monggo. Loh, ini senamnya ibu-ibu semua lah, terus ditonton bapak-bapak. Karena di luar terbuka ditonton bapak-bapak lah, jenengan ndak usah ikut senamnya. Usahakan ikut senam ya memang di situ muslimah semua. Tertutup, tidak bapak-bapak yang bukan mahram kok terus bisa matanya melihat jelalatan, ya jangan, jangan ikut di situ. Ya sudah, ada lagi? Sebelum ke penanya nomor 5, ini ada susulan pertanyaan mohon solusi tentang riba, Ustaz. Terkait riba, saya ragu tentang masalah ini. Jika punya saham di bank syariah, namun ternyata bank tersebut ada transaksi cicil emas, apakah saham yang dimiliki di bank tersebut menjadi tidak halal? Apakah sebaiknya saham tersebut dijual dan tidak lagi membeli saham tersebut, Ustaz? Ya itu ya lebih baik, jual saja sahamnya. Sesuatu yang masih kita ragukan, pesan Nabi apa? Tinggalkan, sudah. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Kalau memang ragu terkait saham di situ, ya lebih baik ditinggal. Tidak punya saham, jelas tidak ada keraguan berarti. Atau punya saham di situ, tetapi ada akadnya, tidak untuk cicil emas, lah itu bisa. Akadnya cetok di awal. Ini saya punya saham, tetapi bukan untuk cicil emas. Nah nanti kalau disepakati berarti saham yang dari jenengan tidak digunakan untuk cicil emas. Tapi kalau memang digunakan untuk itu, ya sudah, tinggalkan. Tidak punya saham di situ tidak masalah. Yang penting kita tidak ragu dalam satu hukum, kita yakin
Cicil emas, kita meyakini, memahami emas tidak dicicil. Beli emas itu kontan. Terlepas ada yang memahami boleh cicil emas, monggo. Kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan pemahaman. Tapi bagi warga MTA, kalau mau beli emas, jangan nyicil. Belilah secara kontan. Ad-dhahab bid-dhahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bis syairi wal milhu bil milhi wat tamru bit tamri mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin. Wa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum yang baik dengan gandum yang baik, gandum yang buruk dengan gandum yang buruk kalau mau ditukar. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, sama, sepadan, yadan biyadin, serah terima, kontan, tunai. Apabila jenis-jenisnya ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sekehendak kalian, idza kana yadan biyadin, dengan syarat ada serah terima secara kontan, tunai. Kalau mau tukar menukar barter, emas harus dengan emas, sepadan. Emas ditukar perak, ini silahkan, beda jenisnya. Kalau mau nukar emas dengan emas harus sepadan. Tapi kalau menukar emas dengan perak, ini terserah, boleh. Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, dengan catatan kontan, tunai. Peraknya di harga berapa, kemudian dia harus nambah berapa, kan itu. Maka kita menghindari pembelian emas secara cicil. Semaksimalnya, kalau ingin punya emas, celengi dulu, tabung. Nanti kalau sudah cukup untuk beli 1 gram, belikan secara cash. Orang duwe emas rapopo, wis duwe Mas Joko, Mas Anto. Ya itu ya. Kalau memang punya saham digunakan untuk cicil emas, ya lebih baik kita tidak punya di situ. Ya, ada lagi. Baik, penanya nomor mic 5 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sutardi dari cabang Wonosari, Gunung Kidul. Mau bertanya sama Ustadz, karena untuk pribadi saya penting sekali ini Ustadz. Mohon penjelasannya nanti setelah pertanyaan saya. Yang akan saya tanyakan, saya dulu dijadikan takmir masjid di desa saya, di dusun saya. Begitu saya ikut ngaji di MTA, saya diparkir, pokoknya diafkir, diganti. Tapi saya nggak apa-apa. Tapi saya mohon sholat jamaahnya saya terus ikut di masjid, diperkenankan. Karena ini kan mau bulan Ramadan, Ustadz. Itu mau dibentuk untuk ngimami sholat taraweh. Ya. Sedangkan sholat taraweh di masjid saya itu 4-4. Kemudian para tokoh-tokoh yang orang yang udah pinter-pinter itu, saya ditawarin, pokoknya Mas Tardi ikut ngimami sholat taraweh. Jawaban saya begini Ustadz,
oh kalau masalah itu nanti dulu saya pikir-pikirnya. Nah, karena kan saya ikut ngaji di sini, saya mau tanya sama Ustadz, bagaimana tawaran itu seandainya saya itu mau menerima, karena kan sholat yang saya laksanakan itu kan 2-2, sedangkan di masjid itu 4-4. Cuman di situ ada yang bilang begini, Ustadz, nggak apa-apa Mas Tardi, itu juga ada dalilnya, sama-sama boleh saja. Terus saya jawabnya gini, ya boleh itu kalau bapak yang sudah tahu, kalau yang belum tahu nanti bagaimana. Daripada rancu, nanti saya pikir-pikirnya dulu. Maka saya tanya kepada Ustadz, bagaimana sikap saya nanti seandainya saya menerima, alasannya bagaimana, dan kalau saya menolak, alasannya bagaimana. Saya minta penjelasan dari Ustadz. Mungkin itu yang saya tanyakan. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang Bapak ditawari jadi imam sholat taraweh di masjid itu, ya Bapak boleh terima. Lah nanti pas sholat Bapak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan 4 rakaat salam, jangan 4-4. Karena yang kita tahu dari dalil yang sahih itu 2 rakaat salam. Sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, maka ya mohon maaf, Bapak jangan jadi imam. Makmum saja juga jangan. Karena 4 rakaat, sedangkan kita berdasar dalil itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah terus bagaimana? Ya nanti sholat sendiri taraweh di rumah bisa, atau cari masjid lain yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu Bapak. Berarti nanti saya bilang sama kami, saya nggak bisa dijadikan imam untuk sholat tarawih di masjid. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau ditanya ya ada apa? Ya. Kalau saya imam, saya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berdasar dalil yang saya pahami kesohihannya. Yang 4 saya belum tahu. Kalau itu juga ada dalilnya pundi kan itu. Tapi nanti kalau jamaahnya mau bagaimana Ustaz? Mau ya jenengan imam di situ. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jenengan jawab. Ya. Ya. Mohon maaf pangapunten. Insyaallah saya bersedia jadi imam taraweh dengan syarat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh betul apa-apa ya sudah. Jangan imam di situ 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Kalau harus 4, pangapunten saya tidak bisa. Ya, ada lagi? Berikutnya nomor 11, dipersilahkan. Mic nomor 11. Mari nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari cabang Mantingan, Pak. Mohon maaf siapa Ibu? Sinten? Nama saya Bu Suwarti dari Kerancang Mantingan Ngawi. Oh nggih. Ajeng derek tanglet, Pak. Kula niki tiap hari kali suami kula salat ke masjid pelanggar atau mushola. Tapi karena waktu siang zuhur ngasar itu cuma orang sedikit, jadi saya ikut sholat masuk di mushola itu tanpa pakai takbir. Tanpa pakai? Takbir. Takbir, azan atau takbir? Aling-aling niku lho. Oh takbir.
Takbir. Takbir. Jenengan masuk ke musola atau masjid itu tanpa takbir. Takbir. Takbir ini toh. Oh. Ya. Itu betul atau salah, Pak? Atau kalau sedang hujan kadang-kadang di emperan itu kan basah. Saya juga ikut disuruh masuk ke dalam. Saya juga ke dalam. Itu sah atau tidak, Pak? Nah itu dengan siapa? Jenengan di dalam bersama bapak-bapak? Iya, sama bapak-bapak juga suami saya. Tapi Ya. tanpa itu aling-aling itu loh sholatnya. Ya. Terus apa yang dilakukan di dalam itu? Sholat, Pak. Sholat zuhur dengan asar di waktu siang itu loh. Oh, sholat. Oke. Ya. Sof jenengan di mana? Di belakang. Ya. Udah gitu aja, Pak. Sampun. Sampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau nyambung, Pak, dari... Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sutarmirah dari cabang Bandungan, Ustaz. Mau tanya, Ustaz. Saya mohon dijelaskan surat ayat kursi itu loh, Ustaz, yang artinya Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit yang di bumi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya? Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi, lagi maha agung. Cuma itu, Ustadz, yang saya tanyakan, mohon dijelaskan. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Wong dijelaskan ayat dari ayat kursi kok tertawa, ada apa? Coba yang tertawa diulangi artinya. Wong nggak ngerti artinya kok tertawa lho, jenengan ini gimana? Ya. Coba arti dari ayat kursi itu yang tadi tertawa itu loh, ya, itu kan ayat surat Al-Baqarah ayat 255. Lah ya 255. Coba jenengan ulangi tanpa melihat, tanpa membaca. Nah, kan begitu. Baik, dari ibu yang di Wonosari tadi. Mantingan. Oh, mantingan ya. Mantingan. Sholat tetapi di masjid dengan bapak-bapak tidak berada di balik takbir. Sholatnya sah apa tidak? Insya Allah sah, ibu. Kalau ibu tetap di belakang, sudah semaksimalnya. Kalau memang semaksimalnya di situ ada takbir, ibu di balik takbir itu. Tapi kalau memang itu tidak ada takbirnya, memang kondisinya seperti itu, ya ibu ambil posisi di belakang. Insya Allah sah. Namun alangkah lebih baiknya kalau itu ada takbirnya, pembatas antara jamaah laki dan perempuan. Fattaqullah mastata'tum. Laksanakan perintah Allah semaksimalnya. Insya Allah sholat ibu tetap sah. Namun sebaiknya takmir masjid itu menyediakan takbir untuk memisahkan jamaah laki dan perempuan. Coba
dibaca ayat kursinya 255 Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 255. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Coba dibaca artinya pelan-pelan. Pelan-pelan ini bukan lirik suaranya. Ini pelan-pelan, mari. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Nah, ini tauhid. Ya, ini tentang tauhid. La ilaha illallah. Sudah kita jelaskan tentang tauhid ini. Tauhid itu ada nafyun, ada isbatun. Nafyun itu menafikan, sedangkan isbat itu menetapkan. La ilaha itu nafyun, penafikan. Semua yang dipertuhankan itu harus dinafikan dari kehidupan kita. Sesudah itu datang isbat, illallah, penetapan. Yang berhak disembah hanya Allah. Maka semua yang dianggap Tuhan itu dihilangkan dari keyakinan kita. Oh, barang ini mengandung kekuatan. Oh, tidak, yang maha kuat hanya Allah. Oh, ini bisa dijadikan jimat, bisa untuk melindungi. Tidak, yang maha melindungi hanya Allah. Jadi semua yang dianggap Tuhan itu dinafikan dalam kehidupan seorang yang punya tauhid kuat. Nah, ini kan ada toh menjelang pemilu ki yo ora sithik lho sing do teko ning dukun-dukun kuwi. Ya toh. Ben dadi, ben ini, ben selamat. Jadi keselamatan sudah dianggap lagi bukan dari Allah, tapi dari orang lain. Keselamatan bukan lagi dari Allah, tetapi diyakini dari benda yang dianggap punya kekuatan. Itu semua dinafikan. Sesudah menafikan, datanglah isbat, penetapan illallah. Yang berhak disembah itu hanya Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah secara hak kecuali Allah. Ini tauhid. Maka Allah itu dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka kalau kita ngaku beriman kepada Allah, jangan menyembah apapun kecuali kita hanya menyembah Allah. Ya, terus yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, Allah itu kekal, Al-Hayyu. Dan Allah tidak pernah merasa lelah, merasa letih, terus-menerus mengurusi semua makhluknya. Bahkan satu helai daun yang jatuh pun itu diurusi oleh Allah. Maka jangan harap perbuatan kita bisa lepas dari pengawasan Allah. Satu helai yang jatuh sekalipun itu Allah Maha mengetahui. Daun yang jatuh ini dari pohon apa, di mana letaknya, jatuhnya nanti kemana, terkena angin, apakah jatuh ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, itu Allah Maha mengetahui.
Dan Allah tidak pernah lelah letih dalam mengurus itu. Jagat raya ini yang ngurus Allah. Al-Mudabbir itu Allah yang ngurus jagat raya ini. Termasuk isinya, yaitu makhluk-makhluknya, itu juga Allah. Rezeki kita manusia yang ngurus juga Allah. Tapi Allah tidak pernah merasa letih. Kenapa? Karena Allah itu Khalik, bukan makhluk. Kalau Khalik, sang maha pencipta, tidak pernah merasa letih. Kalau makhluk yang diciptakan itu merasa letih, lagi ngurusin satu urusan saja sudah letih, lelah.